Assalamualaikum ayah bunda sahabat RKI, salam sehat dan salam keluarga bahagia. Bertemu dengan saya Niken Permatasari di podcast RKI Talk bersama RKI Rumah Keluarga Indonesia, kita belajar dan bertumbuh bersama. Hari ini kita akan membahas satu pilar yang sangat krusial, yaitu ketahanan ekonomi keluarga, menguatkan pondasi dalam menjemput rizki. Untuk mengupas secara mendalam, di studio ini saat ini sudah hadir bersama kita seorang pegiat ekonomi keluarga yang luar biasa, bernama Ibu Sugianti. Beliau adalah pengusaha ANI yang memiliki bisnis center Jakarta Timur 2 dan juga sebagai mentor UMKM Jakarta ya Bu. Selamat datang Ibu, Terima apa kabarnya kasih. hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, bagaimana perjalanan Ibu tadi dari rumah menuju studio? Lancar? Alhamdulillah dilancarkan oleh Allah, Mhm. diberkahi, juga meninggalkan keluarga Iya, dengan tenang dan betul, bahagia. betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm, Baik, Bu Yanti, ini kan tema kita hari ini tentang ketahanan ekonomi keluarga gitu ya. oke, Dan ini sangat relate dengan kondisi ekonomi kita saat ini ya. oke. Tantangannya luar biasa, PHK di mana-mana terjadi begitu ya. Kemudian juga biaya hidup semakin naik. Pertamax baru naik ya Bu ya. Kemudian pendapatan itu hanya begitu saja, nggak Masya Allah. naik-naik gitu ya. Iya. Sementara pengeluaran terus naik. Dari kacamata Ibu nih, sebagai seorang pegiat ekonomi keluarga, apa sih sebenarnya yang menjadi akar masalah yang paling sering membuat pondasi ekonomi keluarga itu menjadi begitu rapuh? Baik, sebelumnya saya menyapa dulu. Iya. Assalamualaikum, sahabat RKI seluruh Indonesia. Masya Allah, salam sehat, salam bahagia. Kita bertemu bersama Rumah Keluarga Indonesia. Masya Allah, tadi pertanyaan Mbak Niken ya, itu Mhm. luar biasa, ngena banget ya. Mm. Ibu-ibu semuanya dengan kondisi sekarang gitu ya. Yang tadi BBM naik, harga-harga naik, dan persoalan-persoalan begitu kompleks gitu ya. Masya Allah, ini menjadi persoalan yang sekarang dialami apalagi emak-emak ya. Mm-mm. Emak-emak itu begitu dapat berita-berita yang luar biasa seperti itu, rasanya aduh gitu ya. Iya. Tapi sesungguhnya Mbak Niken, persoalannya itu bukan masalah harga naik dan segala Mhm. macam ya. Mhm. Tapi sesungguhnya ada tiga pilar yang perlu Mhm. kita pahami. Ya, Mhm. pertama adalah bahwa pertama adalah masalah keyakinan kita, Betul. keimanan kita, akidah kita tentang rizki. Ya, Kalau memang rezeki ya. ternyata ada kepanikan dan segala macam, berarti perlu kita review ya akidah kita, keimanan kita mungkin dalam Mhm. kondisi pemahaman yang harus kita perbaiki. Padahal Mhm. kita yakin bahwa setiap manusia ya itu ya setiap makhluk hidup semuanya Mhm. mendapatkan jatah rizki dari Allah. Iya, betul. Jangan sampai di surat Hud ayat 6 itu hanya jadi hafalan gitu ya. Mhm. Bahwa Mhm. di situ Allah menyebutkan bahkan binatang melata pun Iya, itu sudah betul. ada rezekinya oleh Allah, Iya. dan di mana Allah tahu tempat binatang melata itu gitu. Iya, Jadi betul. kita sebagai keluarga, sebagai Mhm. Mhm. manusia harus yakin bahwa sungguhnya memang Allah sudah berikan jatah rezeki buat Mhm. kita. Itu yang Mhm. pertama. Mhm. Yang kedua adalah bab masalah manajemen. Manajemen, Hmm, iya. kadang-kadang masalah manajemen itu berkenaan dengan pengaturan ya, pengaturan uang kita, perencanaannya seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita besar pasak dari tiang ya. Betul. Kalau memang padahal mungkin penghasilannya itu sama, tapi karena keluarga A itu bisa mengatur uang dengan baik ya, Mhm. disesuaikan, oh ya rencana A B C D dan sesuai dengan rencana. Tapi keluarga B tanpa rencana tahu-tahu uang dapat habis gitu Iya, ya. betul. Jadi sesungguhnya perencanaan, kemudian rasa syukur itu juga perlu Mhm. kita miliki. Ya, semakin bersyukur kita yakin Allah akan berikan limpahan kepada kita, karena bab matematika kita dengan Allah Beda. berbeda. Iya, Ya, betul. rasanya segini kita nggak cukup, tapi Allah cukupin gitu ya. Apalagi kita Iya. tadi ya, kalau di awal Iya. insya Allah rasa keyakinan kita sama Allah baik, insya Mhm. Allah akan mempengaruhi bagaimana manajemen dan bagaimana rasa syukur kita. Mhm. Yang ketiga, kadang-kadang kemakan gaya Mbak Oh Niken. iya, Aduh gitu ya. lifestyle, iya. Masya Allah gitu ya, ngelihat si A dengan gaya begini pengen, Iya, ngelihat si iya, B dengan gaya betul. ini pengen. Jadi bukan need lagi, tapi kadang kita want yang Uang yang kita dikejar. kerjakan, kita Mhm. kejar gitu ya. Masya Allah, apalagi ya mama gitu ya. Aduh Banyak gitu ya. sosialita Sosialita sosialitanya ke sana gitu ya. kemari.
pakai ini dress code beda, acara ini dress code beda, ini beda gitu kan. Iya, iya. Jadi kadang-kadang Betul. won ini yang suka membuat kita tadi ya kebobolan Ya, gitu. ya Seperti itu, betul. Mbak. Baik-baik. Berarti ada 3 hal yang menjadi pondasi ya, Benar. yaitu keyakinan, kemudian manajemen atau manajerial, dan yang ketiga itu ini bagaimana bisa membedakan needs dan Mm-mm. wants ya Bu ya. Dan Mbak Deken dikit, jadi sebenarnya 80% Mhm. itu perkara hati dan ilmu. 80% perkara Perkara hati hati dan dan ilmu. ilmu. 20% itu perkara angka. Jadi sebenarnya angka itu nggak Oh, begitu pengaruh besar, tapi iya. insya Allah ketika kita tadi memanagenya dengan baik, semoga Allah cukupkan dan berkahi. Oke. Begitu. Berarti tergantung dengan ininya apa keilmuan seseorang ya. Jadi Mm-mm. bagi seseorang yang 5 juta itu sangat cukup dengan ilmunya dia, dan Mm-mm. bisa jadi 5 juta itu apa bisa beli apa gitu ya. Iya, Kalau dia betul. tidak memiliki ilmunya dan hati tadi Betul, ya. betul. Iya, Oh, apalagi tadi sebegitu. kemakan gaya, tambah-tambah Ah, lagi. betul sekali. Nah, itu Gengsi dia, itu gaya. poin yang sangat penting menurut saya gitu ya. Jadi, Betul. bukan masalah di nominal pendapatannya ya, tapi Mm-mm. bagaimana mau apa, poin manajerial juga tadi penting ya, Bu ya. Betul, betul. Oke, gitu Mm-mm. ya. Baik, itu kan kalau misalkan kita punya duit 10 juta dengan yang satu lagi mungkin hanya 8 juta atau 5 juta Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Itu harusnya mereka bisa mengatur ya dengan Mm-mm. sebaik mungkin ketika mereka punya ilmu untuk pengelolaan itu ya, Bu ya. Betul, betul. Oke, Jadi baik tuh. manajemennya itu Manajemen ya penting. penting. Tapi manajemen tidak cuma manajemen ansih, rasa Rasa syukur, syukur. rasa keyakinan yang tinggi sama Allah, itu juga Mhm, berpengaruh terhadap mhm, sikap ataupun mhm. kebahagiaan sebuah keluarga. Iya betul. Gitu. Ada unsur berkah juga kali ya, Bu ya. Betul, betul Nah, keberkahan. Jadi iya. semakin kita memanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan rasa syukur yang tinggi, Mhm. Allah tambahkan nikmat itu insya Allah. Oh iya Gitu. ya, ini keren banget sih. Baru opening kita nih ya, udah dalam banget nih gini. Masya Allah. Baik, ketika kita bicara tentang pondasi ya, sementara Mm-mm, dalam mm-mm. sebuah keluarga itu kan ada elemen yang paling penting, yaitu ada Betul. suami, ada Mm-mm, istri, ada ayah dan bunda begitu ya. mm-mm, Eh, ini menarik ketika Ibu tadi menyampaikan soal pengelolaan mm-mm, atau manajemen gitu ya. mm-mm, Nah, masalah ekonomi itu kan seringkali hal yang sangat sensitif, mm-mm. bahkan bisa jadi sumber konflik Di rumah suami tangga. istri di Iya, rumah betul. tangga gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana cara membangun pondasi komunikasi yang sehat antara ayah dan bunda agar mereka bisa sama-sama satu visi dalam Mm-mm. mengatur keuangan? Oke, cara bangun komunikasi yang sehat. Mm-mm. Yang pertama adalah kita perlu ngumpul bareng dengan Full bareng. ayah, dengan keluarga gitu ya. Mm, Jadi ayah sebagai nahkoda, ibu sebagai navigator. Ya, mm, kita perlu ngumpul bareng dalam kondisi yang santai. Apalagi sekarang Mbak Niken, kan setiap bulan kita ada program dari Rumah Keluarga Indonesia, Kumpul Keluarga, gerakan Kumpul Keluarga, mhm, yang kemarin itu tahun lalu di launching saat Hari Ayah. mhm, Itu Masya Allah punya efek yang luar biasa di hari Kumpul Keluarga itu. mhm, Kenapa? Penting banget kita ada rutin kumpul keluarga. Kalau bisa mhm, pekanan lebih bagus, tapi kalau nggak bisa sebulan sekali minimal, mhm, ada waktu khusus kumpul keluarga, ada ayah, ibu, ya ayah sebagai nahkoda, ibu sebagai navigator gitu kan. Anak-anak juga ikut terlibat di situ mhm, membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi di keluarga, apalagi masalah ekonomi. Ya, tadi kan bicara mhm, masalah mhm, ekonomi gitu kan. Jadi perlu, tapi ingat Mbak Niken, mhm, kumpul barengnya lepas HP ya. mhm, Jangan sampai mhm. kita kumpul bareng masing-masing Masih pegang main HP. HP, sibuk Ini dengan diri zaman now nih ya, masing-masing. zaman now gitu kan. Iya, 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 Ngumpul iya. ya, agendanya gerakan kumpul keluarga, tapi pas ngumpul Masing-masing kita HP. sibuk dengan HP Iya, iya, masing-masing. iya, Jadi iya. perlu adanya di situ hadir secara jasad, Mhm, secara ruh, secara hati, secara pikiran, semuanya fokus untuk ngumpul bersama ayah, ibu gitu kan, anak-anak untuk terlibat bicarakan masalah persoalan-persoalan keluarga, apalagi kalau tadi masalah ekonomi gitu iya, kan. Jadi iya, iya, sangat betul. penting pertama adalah dengan ngumpul dari Ngumpul. hati ke hati. Iya, betul, betul.
eh jadi nggak boleh ini ya, merasa saya paling hebat sendiri gitu, Nah, apalagi ya Bu jadi ya. tidak boleh ada budaya menyalahkan. Ah, Misalnya iya bilang, ya. ayah sih orangnya boros, anak nih kebutuhan ini macam-macam gitu kan. Iya. Nggak boleh saling menyalahkan. Jadi di situ budayanya adalah saling mencari solusi, keterbukaan dari Mhm, hati, mhm. tidak saling menuduh. Ya, tidak ada budaya Mhm, mhm, menuduh atau mhm. budaya menjudge siapa, menyalahkan Iya. siapa, nggak ada kambing hitam ya Mbak Iya, Niken iya, betul, betul. gitu. Menarik Iya. sih sebenarnya ide gerakan kumpul keluarga ini ya, Mm-mm, Bu ya. betul, HP parkir gitu ya, nggak ada yang pegang betul. HP gitu. Mm-mm. Terus yang mereka lakukan biasanya kumpul itu ngapain, Bu? Curhat ya, Curhat, ngobrol, kalau ngobrol. tadi Heeh. tentang ekonomi mungkin diskusi gitu kan. Mhm, mhm, Jadi kumpul keluarga itu ya mengingat, saling ngingetin, mhm, atau mungkin sarana evaluasi juga nggak apa-apa. Misalnya mhm, anak selama ini ada sumbatan nggak bisa ngobrol sama mhm, ayahnya, mhm, alhamdulillah di situ ada ayah, bisa mhm. saling terbuka. Jadi yang kadang-kadang perlu kita juga ini ya selesaikan itu memang mungkin ada sumbatan-sumbatan komunikasi. Nah, di Mhm. kumpul keluarga itu Masya Allah memang dibuat untuk itu. Oke, iya, iya, Betul. Jadi betul, nggak betul. ada lagi di situ, oh, aduh terlalu sibuk, ayah Iya, kerja mulu, ibu aktivitas iya, mulu gitu kan, dakwah mulu gitu kan. iya, iya, Masya iya, Allah, iya. tapi di situ ngumpul bareng. Sederhana aja Mbak Niken, misalnya kalau memang bisa keluar, makanlah di Makan warung bareng tenda, gitu atau apa ya. kalau ada rezeki yang cukup, sesekali berapa Hmm, bulan sekali di rumah makan yang bisa situ nyaman ngobrol gitu kan, hmm, hmm, atau mungkin kalau ada rezeki kita keluar kota nginep bareng sesekali, hmm, hmm, karena hmm. memang di situ penting banget. Bondingnya itu ya. Betul, kita Heeh. terlalu sibuk dengan berbagai macam agenda, tapi anak-anak juga perlu untuk Nah, waktu untuk betul. bisa ngobrol bareng, makan bareng, ketawa bareng tanpa HP Ya itu intinya dia itu. gitu. Seru banget ya. Masya Kayaknya Allah. memang itu di masa sekarang ini tuh itu hal yang langka ya. Nah, itu dirindukan, tapi langka tapi dirindukan. Jangan sampai menjadi ayah ibu yang dirindukan. Iya ya karena Dengan ada kumpul keluarga, ya. insya Allah akan selalu terobati rasa kerinduan Nah, itu. ya itu Insya betul sekali. Allah. Itu menarik sekali ya ide Mm-mm. kumpul keluarga itu ya. Nah, Mm-mm. ketika tadi Ibu sampaikan juga di momen kumpul keluarga itu, mungkin kalau Mm-mm. anak-anaknya sudah besar-besar Mm-mm. bisa lebih asik kali ya Ya. diskusinya. Apalagi ketika mereka ini sebelum itu saya ingin mengetahui pendapat Ibu gitu. Mm-mm. Apakah anak-anak juga perlu tahu Oke. bagaimana Mm. kondisi real Mm-mm. ekonomi keluarga mereka? Pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Heeh. Jadi, terutama masalah ekonomi ya, Mbak ya. Anak ini perlu tahu, tapi Hmm, kita hmm, sampaikan dengan usia, sesuai dengan usia mereka dan bahasa hmm, mereka gitu hmm, kan. Contoh misalnya anak usia SD gitu kan. Kalau anak usia SD, kita sampaikan dengan bahasa yang mudah difahami. Jangan sampai semuanya kita ceritakan, nah, bapak nggak punya duit, ibu nggak punya duit, bla hmm, bla bla. Jangan. hmm, Kalau usia SD misalnya biasanya persoalan sederhana, misalnya hmm, minta uang jajan gitu kan. Kan kita semua udah merencanakan, oke, jatah mbak ini, adik ini, kakak ini, jatahnya sehari itu misalnya uang jajan 20.000 gitu kan. Sementara udah habis. Kalau ternyata dia minta lagi, ya bagusnya disampaikan, nak, uang jajan hari ini udah cukup habis ya ya. gitu kan. Nanti insya Allah besok dapat lagi. Jadi Hmm, anak juga perlu diajarkan tentang kesabaran, rasa syukur, juga mulai diajarkan untuk ngatur-ngatur ya, keuangannya gitu kan. Karena emang anak-anak itu ada yang boleh dikasih, tapi hmm, ada sesekali kita juga harus ngerem, jangan semuanya hmm, dikasih. Kan dalam pendidikan juga seperti itu. hmm, Nggak hmm, harus semua keinginan dikasih sampai nangis-nangis, akhirnya kita luluh gitu kan. iya, Nanti jadi kebiasaan ya, kalau iya, misalnya masih balita, nangis dikasih, nangis dikasih, nangis dikasih. iya, iya, Nanti jadi senjata tuh nangis. Jadi anak juga perlu tahu untuk betul. persoalan ini. Kemudian kalau untuk usia SMP atau SMA, Hmm, boleh dilibatkan, boleh hmm, cerita. hmm. Sayang, nak, listrik bulan ini naik gitu kan. Jadi ngerem ya, uang dipakai dengan sebaik mungkin ya gitu Mhm, kan. Jadi diajak mulai ngobrol, nak, biar bisa bayar daftar ulang, kan bentar lagi daftar ulang yang kuliah atau bayar semesteran segala macam, perlu diajak ngobrol gitu, bahwa memang ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu disiapkan. Makanya irit-irit ya sayang gitu ya, jangan semuanya dipakai. Bahkan
alhamdulillah kalau kamu bisa nabung dari uang jajan kamu gitu. Tapi dengan catatan Mbak Niken, jangan sampai persoalan-persoalan yang berat diceritakan ke anak. Misalnya, nak, ini bulan depan ayah kena PHK karena masa sulit gitu. Jangan sampai. Karena beban itu nanti akan difikirkan oleh anak dan menjadi anak juga akan merasa bingung ya, bingung dan namanya anak-anak ya, kadang-kadang belum bisa berpikir secara dewasa kayak orang tua. Jadi seperti itu. Iya, menarik juga. Jadi begini, kalau misalkan sang ayah kena PHK gitu, Mm-mm. itu kan terlihat di rumah ya, Bu. Mm-mm. Oleh mungkin anaknya ada yang sudah besar gitu ya. Mm-mm. Itu orang tua harus jujur ya sama anaknya. Jujur tapi bisa dengan bahasa bahasa negosiasi atau bahasa yang bisa disesuaikan dengan mereka lah. Kok ayah nggak kerja? Iya, insya Allah Iya. ayah kerja di rumah nak, sambil insya Allah Iya, nanti bisa juga gitu ya. ayah nyari rizki. Ini saat sekarang kantornya di rumah dulu apa segala macam ya. Kalau misalnya Iya. ternyata anak-anak tahu kita kok banyak di rumah, biasanya ayah papa biasanya ke kantor gitu kan. Ini kok enggak, iya bapak kerja di rumah. Tapi karena di rumah nanti anak-anak lebih banyak waktu dengan ayah gitu kan, makanya nanti mama masak ya, anak-anak ini menikmati Iya, kebersamaan iya. dengan ayah. Jadi sebenarnya bisa dengan bahasa-bahasa yang menenangkan anak tanpa anak itu tahu kalau ada persoalan serius yang Oh, sedang gitu terjadi. ya. Jadi gejolak rasa yang dirasakan orang tua jangan sampai semuanya Anak juga diceritakan ke ya. anak. Kalau mereka tahu dan ternyata yang dewasa tahu, ya udah diajak ngobrol dengan bahasa yang enak, tidak Iya, menjadi beban buat iya, anak-anak iya, iya kita. betul. Gitu. Baik, ini tadi juga Ibu terkait dengan masalah pondasi, ada poin yang menurut saya itu unik juga ya, gaya hidup gitu. eh, Bagaimana bisa membedakan antara needs kebutuhan kita dan wants dengan keinginan kita dalam skala prioritas keluarga. Oke, untuk masalah needs and want gitu kan. Jadi kita sendiri juga harus memahami need-nya mana, want-nya mana Iya, gitu. iya. Ada pakai filter 3T ya. 3T. 3T. Jadi tunda 30 hari. Tunda 30 30 hari. hari. Kalau ternyata 30 hari itu kita lupa, berarti itu hanya Hanya want. wants. Oh, Tapi kalau menarik. 30 hari kita ingat dan itu mendesak harus kita penuhi dan itu kebutuhan, berarti itu need. Need. Iya. Jadi kalau untuk need ya tentunya kita utamakan. Iya, iya, Apalagi kalau iya. need kebutuhan itu mendesak, Iya, ya iya, mendesak, iya. apalagi berkenaan dengan masalah yang primer ya, itu harus kita prioritaskan. Tapi kalau hanya want bisa ditunda, ditunda kayak tadi ya. Kan mama suka kisah cerita-cerita gitu tadi ya. Mama tuh suka naruh di keranjang, Shopee. keranjang belanja gitu ya. Keranjang oren. Keranjang oranye atau keranjang hijau banyak gitu ya. Iya, iya. Ih, ini bagus, murah. Oh, Masukin ini dulu ya keranjang. ini ada promo ini bagus, murah, masuk keranjang, masuk keranjang, masuk keranjang. Kalau nanti ternyata selama 30 hari kita nggak kepikir lagi, Oh, berarti itu berarti wants. won Punya ya. wants Tapi ya. kalau Masya Allah misalnya naruh naruh pisau ya, ada promo pisau buat kebutuhan dapur gitu. Iya, Ternyata betul. pisau kita udah jelek, rusak, Iya. kepikir gitu. Itu mumpung pisaunya Lagi lagi murah, lagi promo gitu promo, ya. Dan kita kepikir. juga butuh. Betul, butuh Ya. itu baru need, dan Wah, need baru ya di check out ya. boleh di check out. Tapi check outnya lihat duit dulu, jangan Iya, sampai ada iya, godaan nih Mbak Niken. Pay later ya, Bu? Pay later, Ah, betul itu ya. dia. Nah, ini yang suka kejebak dengan pay later. Kadang ada diskon 50%, diskon 70%, tapi Iya. dengan pay later ini nanti akan membuat kita jadi berantakan kalau ngikutin itu. Masalah Iya, keuangan iya, ya. iya, iya, Karena iya, iya. itu sepertinya diskonnya gede, tapi ternyata di balik itu ada margin yang harus kita bayar gitu kan. Selain itu juga duitnya ada nggak? Nah, itu Ya, dia. jangan dibiasakan kita ngutang sementara kebutuhan itu nggak mendesak. Betul, betul. Seperti itu. Nah, itu tuh yang ngeri tuh di situ ya, Bu, ya. Ketika dorongan wants-nya itu besar, terus kita nggak ngukur dengan keadaan kemampuan Betul, kita. betul. Di situ ada opsi pay later gitu ya. Ya itu kan seolah-olah memang memudahkan ya. Yang nggak punya duit ya udah kamu pay later aja nanti gitu kan. Dan itu sebenarnya
ini banget ya Bu ya, bisa Aduh, memporak-porandakan ya, mencekik mencekik. banget ya. Apalagi ini sedikit ya juga hal yang terjadi beberapa yang konsultan. Mm-mm. Kebetulan kan di RK ada konsultan Iya keluarga betul, ya. iya. Di konsultan keluarga ada juga yang akhirnya tercekik oleh pinjol, Nah itu, ya. Akhirnya ada pokoknya belum selesai tapi iya cicilannya itu apa yang bunganya? lebih besar, Iya iya, ya, habis nyicil buat nyicil bayar nyicil bunganya. ternyata ya Allah gitu sedih gitu sering Iya sedih iya gitu iya. kan kalau harus ngutang sana ngutang sini demi Mm-mm. menutupin hanya sekedar bunga, ya itu Mm-mm. rasanya hidup kok dikejar-kejar utang Betul ya. Ya betul. Allah, nauzubillah mendalik ya, semoga Allah jauhkan kita Iya dari yang seperti itu gitu ya. Makanya iya. kita perlu sadarkan ke anak-anak, ke keluarga Mhm. kita gitu ya, jangan sampai terjadi hal yang mencekik tadi Iya ya, iya karena emang betul. udah banget Mbak Niken, saya Mm-mm. juga sering banyak tawaran gitu ya, Mm-mm. dari Kartu nomor kredit, nggak jelas gitu kartu ya. kredit. Kartu kredit saya Oh no, bukan, alhamdulillah di keluarga kami tidak ada yang pakai kartu pakai kredit ini. dan anti semuanya, nggak Iya. pinjaman. Oh Pinjaman gitu. tahu dapat pinjaman sekian gitu langsung blokir blokir blokir, maaf mohon maaf banget gitu ya. Jadi khawatir nanti Iya kita iya hilaf iya ya, iya iya kita iya hilaf itu malah menjadikan keluarga kita iya iya tadi iya. yang rapuh jadi tambah rapuh, Betul, jadi pondasi. konflik Iya gitu, itu. seperti itu. Itu ngeremnya harus pakem banget ya, Bu. Nah, betul. Dengan Ngeremnya itu. pakem, kemudian juga komunikasi intensif Mhm. antara suami istri. Kalau memang ada kesulitan-kesulitan, segera Diomongin. untuk Nah, diomongin. ya. Jangan sampai ada persoalan satu, nambah lagi, suatu kita jadi ledakan. Bahkan Hmm. jangan sampai, ini juga terjadi emak-emak, Mm-mm. diem-diem, Mm-mm. karena kebutuhannya itu nggak tercukupi untuk Mhm. keluarga segala macam, pinjem pinjem online, tahu-tahu meledak, akhirnya Hmm. nauzubillah min dzalik ya, jadi persoalan serius ya, sampai Oh. berpisah segala macam. Iya, Ya iya, Allah, iya, jangan iya, sampai. iya, iya. Nah, Itu itu faktor ya. ekonomi Ya, ya, perlu betul, betul. diperhatikan ya. Itu fondasi yang penting sekali ya. Bahkan kalau Betul. itu rapuh, ibarat bangunan, tinggal nunggu waktu ya, Bu ya. Benar, benar. Roboh gitu ya. Mm-mm. Ini ancaman-ancaman yang serius ya, Bu ya. Betul, betul. Masalah ekonomi ini. Kalau kita Mm-mm. nggak maintain dengan benar, ini Mm-mm. bisa menjadi perkara yang mengerikan Betul, ya di betul. kedepannya. Makanya memang harus Mm. banyak gaul, Mbak. Oh, gaul. Gaul, Iya, apalagi iya, di iya. kalau di rumah keluarga, Iya. itu kan di BPK, PKS itu kan ada Mm-mm. ekonomi ya, ada Mm-mm. RKI, ada Iya. ekonomi. Memang Mm-mm. itu juga kita perlu banyak gaul dengan orang-orang yang Komunitas, ngerti. iya. Jangan sampai para mak nih ya, para mak, ibu-ibu gitu ya, nggak gaul tapi cuma di depan HP aja, lihat dunia HP, lihat Mm-mm. pay letter, lihat ranjang, lihat ini ya. Iya, Harus iya, iya. banyak gaul, banyak belajar dari Iya. orang-orang yang memang paham. Seperti Oke, itu. iya, iya, iya. Ya benar, komunitas itu dengan siapa kamu bergaul itu Mm-mm. akan membentuk kamu ya. Betul, Oke, betul. baik. Baik. Nah, itu kita sudah bahas tentang pondasi internalnya, Mm-mm. yaitu bagaimana komunikasi dan manajemen yang ada di dalam rumah gitu ya. Mm-mm. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang intinya nih, Bu. Mm-mm. Menjemput rizki gitu ya. Di tengah ketidakpastian hari ini, apakah cukup jika keluarga itu hanya mengandalkan satu sumber Sumber. penghasilan Oke, utama gitu, oke. misalkan ayahnya aja yang bekerja atau mungkin ibunya gitu ya. Mm-mm. Bagaimana tips dari ibu untuk memulai membangun ketahanan ekonomi yang lebih mandiri? Oke. Jadi pertanyaannya adalah cukup nggak satu sumber gitu Ya, ya. ya. Kalau zaman sekarang jujur ya, kalau mau bilang itu nggak cukup Hmm. ya. Kita perlu minimal ada 3 kaki rezeki. Tiga. 3 kaki Oh, rezeki. saya kira cuma dua, Bu. Ada tiga ya Kaki malah. 2 ya. Kaki dua, ya. Tapi kalau rezeki perlu minimal 3 lah ya. Oh, gitu. Pertama mungkin adalah penghasilan atau gaji. Gaji suami Penghasilan misalnya gaji. ya. Jadi 3 itu coba kita bedah ya, kira-kira Mm, apa gitu kan. Pertama adalah bisa gaji ya, gaji suami atau gaji istri ya. mhm, Kedua adalah tadi gaji suami, mhm, penghasilan istri. mhm. Ketiga juga kita punya usaha sampingan bagusnya. Oh, usaha sampingan. Ada usaha Di luar sampingan usaha utama ya? di luar penghasilan utama tadi. Hmm, Ya, jadi minimal ada 3 pintu lah tadi ya, misalnya gaji suami gitu kan, juga istri misalnya ada juga penghasilan yang hmm, tetap, tapi hmm, ada juga perlu dibangun di keluarga itu dengan usaha. Ya, hmm. bisa dengan usaha ini
sehingga nanti menjadi pintu tambahan untuk keluarga. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang ada itu, manakala satu pintu ini ternyata tutup gitu ya, tapi ada pintu lain gitu kan. Ada pintu lain ya. Ini buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu semuanya, Masya Allah, memang mencari rezeki itu kewajiban para suami. Tapi bagi para istri, bagi seorang ibu gitu ya, kita berpenghasilan itu adalah kemuliaan. Kenapa? Apalagi tadi ya, kalau nanti ternyata pintu-pintu satu kaki satu ini tertutup, alhamdulillah istri juga punya penghasilan ya, tapi dengan catatan ya, ibu boleh berusaha menambah judul, boleh gitu kan. Itu kan judul baru bagi seorang ibu gitu kan. Judulnya sebagai ibu, sebagai istri, tambah lagi kan saya mau usaha gitu kan, mau usaha. Nah itu jangan sampai usaha kita ini mengorbankan semua amanah-amanah sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri gitu kan. Kayak tadi Mbak Niken, saya sebelum berangkat ke sini masak dulu gitu ya. Udah masak dulu karena kita pengen ya, kalau anak-anak itu pengennya makanan yang sehat, makanan yang banyak food, junk food apa yang macam-macam itu pengennya. Makanya tadi sebelum ke sini, sebelum acara-acara, sebelum rapat, sebelum aktivitas, usahakan kita selesaikan dulu masalah domestik gitu kan. Alhamdulillah kalau misalnya ada Mbak yang bantu, tapi kalau enggak kan otomatis dengan bertambahnya judul sebagai pengusaha atau punya usaha kan otomatis harus mengatur waktu kita yang sama dengan yang lain, tapi kita bisa memanage dengan baik ya waktu kita yang sama dengan yang lain karena tambah judul tadi ya. Makanya ibu-ibu semuanya ya boleh usaha kecil-kecilan apapun itu gitu kan. Bisa usaha bikin kue di rumah ya, bikin mungkin usaha baru sebagai reseller lah, sebagai apa, atau jadi affiliate ya, gitu kan. Makanya tadi ya, jangan online tuh hanya untuk belanja, tapi kita gunakan HP juga untuk punya penghasilan. Nanti yang mau boleh kok ikut saya gitu kan. Jadi sebagai reseller tuh juga ternyata ada rizki yang Allah kasih buat kita. Intinya ikhtiar. Allah sudah kasih jatah rizki, tapi kita harus ikhtiar. Jangan sampai udahlah Allah kasih rizki, kita diam aja di rumah. Itu juga ya ibaratnya mengharap hujan ini ya, mengharap bulan di siang bolong gitu kan. Jadi nggak ada ikhtiar tapi pengen dapat rizki ya enggak. Jadi otomatis tadi ya, kalau satu pintu aja menurut saya perlu ditambah ya. Tadi 3 pintu Bu, satu yang dari penghasilan utama, kemudian penghasilan sampingan, usaha dari tambahan. Satu lagi apa Bu? Satu lagi tadi usaha ya, dengan membangun usaha. Membangun usaha tadi bukan nggak harus kita yang buat, oke? Jadi kita sebagai reseller juga itu usaha. Kalau saya sendiri tadi disebut saya sebagai owner bisnis gitu ya, itu juga nggak saya yang buat, tapi perusahaan yang buat ya, UMKM yang buat. Kemudian saya punya halal mart, punya business center. Nah di situ kita ngejual kepada para reseller. Ya, para reseller seperti apa? Nah itu memang ada sistem. Nah kita boleh ikut seperti itu. Kalau ternyata, waduh, kalau bangun usaha harus punya modal dong gitu. Sementara lagi sulit gitu ya. Nah kita boleh bangun usaha lewat tadi jadi reseller atau jual. Punya teman misalnya, teman saya bikin kue gitu kan. Nah ada nih, kita bisa nawarin kalau ada yang mau catering segala macem gitu kan, membelikan dari sini, nanti boleh ya saya dikasih untung atau dikasih persenan supaya ada penghasilan, itu juga boleh. Jadi emang harus ada pintu usaha kita ya. Nah ini juga masuk program BPK ya, yaitu dengan UUK, unit usaha keluarga. Jadi ini sebagai, Masya Allah, salut gitu ya saya dengan BPK, dengan Rumah Keluarga Indonesia, memikirkan banget bagaimana kita keluarga-keluarga Indonesia itu mampu untuk bangkit, punya usaha, punya penghasilan. Insya Allah juga Allah mampukan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang rumit saat sekarang ini, yaitu katanya sih kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Tapi kalau kita punya Allah semuanya baik. Ya gitu. Positive thinking. Betul, karena kan sungguh menakjubkan bagi seorang mukmin. Seluruh keadaan semuanya dianggapnya baik ya.
ketika diuji pun ya baik gitu Iya. kan. Ketika dapat keberkahan dia bersyukur, dan Iya. itu hanya terjadi pada diri seorang Mukmin. mukmin. Masya Allah. Wah, dalam banget ya Aduh, itu. santai ya Mbak. Kita bahagia ya kita ngomongin Iya, iya, masalah iya, iya. keluarga, masalah Heeh. anak, masalah keluarga, Masya Allah. Iya, iya. Iya, jadi Mm-mm. terkait sama menjemput rezeki tadi, Mm-mm. bahwa Ibu sudah sebutkan, berarti kalau suaminya mengizinkan, Mm-mm. istri boleh ya Mm-mm. mencari Boleh. tambahan gitu Heeh, ya, heeh. tapi dengan syarat urusan domestik ke handle. Mm-mm. Nah, itu Oke. poin penting banget tuh. Mm-mm. Urusan Mm-mm. domestik ke handle, jangan sampai ketika ibu itu sibuk, tadi nambah judul berantakan ibu. Ya Ya Allah, kan, sedih gitu. saya Masya sibuk nih Allah. ngurus bisnis gitu Mm-mm. kan, Mm-mm. sampai ya maaf ya mungkin Mm-mm. urusan makan jadi terbengkalai gitu Heeh, heeh, kan heeh. ya, gitu ya Bu ya, jadi Jangan harus kita sampai terbengkalai ya. Dan alhamdulillah saya punya keluarga yang semuanya mendukung full, seluruh iya saling ya, mendukung Masya ya. Allah, iya. Aktivitas anak kayak mana, asalkan itu masih on the track dalam Mhm. kebaikan, dalam ridho Allah, ya udah kita bebaskan. Saya pun alhamdulillah sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, suami juga meridhoi, bahkan nganter Wih, jemput gitu, anak juga nganter mantap, jemput gitu iya. kan. Akhirnya dakwah diantar jemput, ya itu Iya, bahagia iya. banget kan, apa saling Mhm. support. Jadi Hmm. butuhnya keluarga yang bahagia itu seperti itu. Kita saling support dalam setiap akidah kebaikan, saling ngingetin manakala ada yang sedang diuji, sedikit-sedikit kita Iya, luruskan belok kembali. sedikit gitu ya. Namanya hidup kan Iya, penuh ujian ya, iya, iya tapi insya Allah betul. kalau kita selalu berkomunikasi dengan baik, satu Iya, sama lain saling memahami, insya Allah akan meminimalis iya, persoalan-persoalan yang iya, terjadi. iya Gitu. betul. Sepakat nih Bu. Betul. Satu lagi Bu, ini saya Oke. sering mendengar gitu ya, Mm-mm. financial planner gitu Mm-mm. menyebutkan sebenarnya keluarga itu supaya dia punya ketahanan ekonomi yang lebih kuat, Mm-mm. dia perlu punya dana darurat gitu Mm-mm. ya. Nah, menurut Ibu bagaimana posisinya? Seberapa penting sih? Terus bagaimana cara menyisihkannya kalau untuk makan sehari-hari aja pas-pasan gitu, Oke, Bu? siap. Jadi sebenarnya dana darurat yang Mhm. disimpan itu penting banget. Mhm. Jadi ibaratnya seperti ban serep ya. Mhm. Kan saat ban aslinya bocor, tapi Ada ban ada ban cadangan, serep iya. cadangan gitu ya. Karena itu penting banget Mbak, apalagi dana darurat yang ternyata nanti dipakai buat macam-macam ya, Mhm. yang urgent gitu ya, misalnya buat kesehatan, buat apa, kita emang tidak pernah mengharapkan ada hal-hal yang buruk, Iya, tapi kita perlu iya. persiapan manakala hal itu terjadi. Iya, Jadi betul. butuh banget. Nah caranya gimana ibu-ibu? Masya Allah, saya tahu ya, saya karena seorang ibu rumah tangga memahami betul memang dalam kondisi darurat seperti ini nggak mudah untuk Iya. menyimpan dana-dana ini. Tapi kita harus pinter, harus cerdas Mhm. ya. Ya kita mohon maaf ya Bi yang di rumah, memang kadang saya punya tabungan-tabungan yang tidak diketahui oleh semua. Oh gitu. Ya simpen aja gitu ya, misalnya kebetulan kan saya itu ada usaha dan ada penghasilan ya. Iya, Jadi iya, kadang-kadang ada bonus-bonus atau penghasilan yang memang saya simpen dikit-dikit gitu ya. iya, iya. Kalau ibu rumah tangga mungkin oke, hari ini uang belanja 100.000 diambil 2.000 taruh celengan gitu kan. Nah itu Ambil 5.000 taruh betul. celengan gitu Harus kan. dipaksain ya Bu Iya, ya. boleh aja pakai rumus 2.000 atau 5.000, ingat Iya, setiap iya. hari. Rumusnya 2.000 sampai 5.000, simpen taruh Iya, celengan. iya, iya, Ya iya. kalau misalnya ada yang punya penghasilan, bonus apa segala macam, ya udah ada bonus ini jadi ambil dulu. Iya, Disimpan gitu. Saya iya, pernah iya, terjadi iya, iya. kemarin Mbak Niken, pas saya habis buat umrohin keluarga, habis haji, terus kemarin juga nikahin gitu ya. Mau nikahin nih, dadak, karena namanya nikah kan jodoh itu mendadak. Hanya saya korek-korek ada uang apa Masya gitu kan, Allah. dan ternyata Allah cukupkan. Iya, Jadi iya, seringkali iya, iya. memang ada masa-masa di mana butuh dana banget, tapi kalau kita punya simpenan yang tidak bisa kelihatan, rasanya seperti harta karun gitu. Harta karun gitu, Masya Allah ya. Kalau perlu nomor rekeningnya nggak usah ada ATM-nya ya Bu ya. Jadi nggak. Kalau saya siasati, contoh misalnya kita mau nabung buat umroh, Iya. udah deposit, jadi kalau ngambil harus ke sana. Tapi kalau Oh, kita iya, nabung iya, yang iya, pakai iya. m-banking, Iya, itu gampang banget pengalaman ya. saya gitu ya, kalau nabung pakai m-banking gitu, Tergoda. aduh ternyata Godaannya kuat banget. gampang banget. Kurang Iya. ini, oke, kurang ini, ngisi check out ya. Nah itu ujiannya Mbak Iya, Niken. iya, Jadi iya, memang iya, harus iya. ada apa ya, kesadaran dari diri kita bahwa memang harus ada uang yang kita
simpen untuk Iya. masa-masa darurat Nah, ini. itu. Namanya uang darurat Iya, iya, gitu. betul. Jadi rumusnya tadi tuh Ibu bilang bahwa dapat punya 100.000, Mm-mm. langsung ambil 2.000, 2.000. ambil 5.000. Jadi bukan nyisain ya, Bukan, bukan nyisain, tapi langsung dipotong dari langsung situ ya. diambil dari Ah, situ. iya, iya, Iya. iya, itu benar banget itu. Nah, kalau tadi mohon maaf ya para suami dan suami saya, jadi kadang-kadang mungkin kita nggak ngomong, tapi ketika dibutuhkan baru. Ada. Nah, saya pernah terjadi Itu gitu sangat kan. terbantu. Suami butuh ini, ya udah ternyata ada gitu. Jadi Masya Allah. simpenan-simpenan yang seperti Dan itu. itu menolong di saat-saat kritis Darurat, ya, betul, darurat saat ya. kritis. Itu keren banget sih. Memang kayaknya kita belajar banyak gitu ya, bahwa prioritas tadi penting, needs, wants gitu ya. Kemudian ini yang berikutnya lagi nih, untuk dana darurat itu jangan nunggu sisa. Karena pasti nggak akan pernah ada ya Bu ya. Betul, nggak ada Jadi sisa deh. harus dipotong dari awal, begitu dapat berapa, sisihkan langsung. Ambil langsung gitu ya Bu betul, ya, iya. walaupun cuma sedikit, tapi udah itu simpen dan jangan diutak-atik. Betul. Jangan diutak-atik ya. Tadi mengenai rahasia ya. Iya, Nanti iya, kalau nggak rahasia, tahu Mi butuh oh ini, itu. Umi kan punya uang Oh gitu iya, kan. iya, itu harus dijaga kerahasiaan juga ya. Boleh kok rahasia tapi untuk kebaikan bersama gitu. Oke, oke, oke. Iya. Karena itu tadi fungsinya adalah untuk di kondisi-kondisi darurat ya Bu ya. Betul. Oke, baik Ibu. Ini kita nggak terasa ya Bu ya. Kayaknya udah sampai di penghujung. Masya Allah. Masya Allah, ini obrolan Ih, kita kesana kemari perasaan tapi baru emang aja ya kita mulai. Iya Ibu, ini ada titipan pertanyaan gitu Oke, ya, Mbak Niken. dari audiens gitu ya. Sebelum kita masuk yang sesi terakhir, ada satu pertanyaan titipan dari Ibu yang curhat. Jadi nanyanya begini, suami saya baru saja kena PHK gitu ya, dan tabungan kami menipis. Kami mulai panik dan kami sering bertengkar. Langkah darurat apa yang harus kami lakukan secara mental dan finansial? Oke, langkah yang harus dilakukan pertama adalah pause and tarik nafas. Tenangkan dulu. Kenapa? Kalau kita berantem, itu akan menambah luka. Apalagi dalam kondisi darurat, kita berantem melampiaskan ego kita, itu akan menambah luka. Dan kalau sudah menjadi luka, terkadang luka itu sulit untuk dilupakan kan. Iya, iya. Jadi lebih baik pause, kita diem dulu, kemudian kita tenang, tarik nafas, banyak beristighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Ujian mau marah itu ada, ujian mau berantem itu ada. Lagian sih lah, gimana sih ya? Situasinya juga gitu. mendukung ya untuk begitu ya Bu. Betul, ya. Tapi kita pause dan tarik nafas, kita kemudian kita tafakur, ya, mentafakuri dengan ketenangan, ya, dengan ketenangan kita tafakur, ngobrol bareng. Intinya kalau kita lagi marah mending menghindar aja. Nah itu dia. Ya, apalagi di masa sama-sama sedang galau, sedang Panas ya. aduh gitu, rasanya juga sedang sedih banget, sedang mentalnya benar-benar lagi down. Kalau kita ngeluarin kata salah dikit aja itu akan jadi bumerang dan jadi luka. Saling ribut, luka, melukai akan jadi luka batin yang lama gitu kan. Jadi lebih baik ketika ada persoalan kita diam dulu, kita tafakur, doa bareng. Doa bareng. Sholat bareng. Sholat bareng. Kadang-kadang di masa ujian itu justru kita harus semakin nguatin itu ya. Jadi nangis ya. Jadi justru ketika kita dalam masa ujian itu harus kita saling mendekat, saling merangkul, saling menguatkan. Jangan sampai kita justru berantem, saling menghindar, saling menjauh. Itu akan menambah persoalan jadi semakin sulit. Jadi kita diem sejenak, ya udah Bi gitu kan. Yuk kita lewati bareng, kita doa bareng, minta Allah sama Allah bareng. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita evaluasi dalam diri kita. Saat ujian apapun ya Mbak, bukan cuma ekonomi, bukan saat di PHK aja gitu. Tafakur, minta sama Allah, berdoa bareng, kita evaluasi bareng-bareng. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Saat sekarang diuji dengan ujian Abi di PHK, Bapak, Ayah di PHK. Nah kita cari solusi baiknya seperti apa. Ya, jadi tidak malah berantem, ribut, menambah luka tadi, jangan. Karena kita kan ibadah paling panjang itu adalah pernikahan. Iya, betul. Kalau hal-hal yang
seperti itu menambah luka di antara kita, kan nanti jadi malah perjalanan panjang itu akan Makin terasa makin berat. terasa berat. Iya. Ya, jadi ketika ternyata Allah uji dengan hal kayak gitu, tadi pertama adalah pause dan tarik nafas, kemudian tafakur, doa bareng, saling menguatkan, saling mendekat, Mm-mm. ya. Karena memang kadang-kadang kita memperlakukan suami seperti anak gitu ya. Hmm. Ya, kita tenangin ya. Rasulullah pun saat Sedang dalam kondisi berat itu kondisi ya. berat Iya. dalam pelukan Khadijah, iya, luar biasa betul. gitu Iya. kan, tenang Iya. gitu kan. Jadi karena Dikuatkan. kalau kita tenang itu akan ada ide-ide baru untuk berpikir. Iya, Tapi betul. kalau panik, ribut segala macam gitu kan, bahkan sampai aduh pecah ini itu gitu ya. Iya. Tadi akan semakin sulit mencari solusi. Iya, betul, Ya, betul. begitu. Tenang dan pause dulu ya Bu ya tadi ya. Betul. Tarik nafas ya. Masya Allah, ini obrolan kita nggak terasa ya. Malah jadi sedih Mbak. Jadi sedih ya. Aduh, karena emang Karena ini hal ini kasusnya sering berat ya. di konsultan keluarga juga hal ini sering terjadi ya. Jadi ke bawah. Oke. Ini karena masalah sensitif ya. Karena dari satu masalah ini bisa merembet kemana-mana gitu ya. Betul. Dan Masya Allah obrolan kita hari ini itu isinya daging semua ya Bu. Masya Dari tadi kita Allah. bicara tentang fondasi Aduh, keluarga gitu. gitu ya. Kemudian bagaimana cara menjemput rizki gitu ya. Dan ayah bunda sekalian, sahabat RKI, sebelum kita berpisah, saya ingin meminta Bu Sugianti memberikan satu pesan penutup. Untuk para orang tua di luar sana agar tetap optimis untuk menjemput rizki. Silakan. Berarti ini episode terakhir ya? Iya. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita harus buat peta jalan. Peta jalan buat keluarga kita, peta jalan buat perekonomian kita, ya. Peta jalan untuk kita, karena emang ending yang ingin kita capai adalah surganya Allah. Iya. Jadi jangan sampai ujian-ujian yang ada, apalagi ujian ekonomi ini membuat kita nanti lupa ya ending kita itu surga gitu loh. Ya. Jadi rizki itu seperti hujan, Mbak. Iya, betul. Makanya kita minta sama pemilik hujan itu. Ya, siapkan ember dengan menambah skill, ilmu yang bisa kita jaga, ya kita kerjakan. Kemudian juga kita bersihkan genteng. Ya, bersihkan genteng itu dengan ember, taubat. iya, Dengan taubat memperbaiki diri, ya. Memperbaiki hal-hal yang mungkin membuat rezeki kita itu nggak lancar, gitu kan. Jadi perlu dibersihkan tuh gentengnya. Jadi ingat ya, hujan. Rezeki itu seperti hujan. Pertama siapkan ember. Tadi ya, ember untuk menampung rezeki dari Allah, yaitu dengan banyak belajar, nambah skill baru, usaha apa segala macam tadi. Kemudian bersihkan genteng, yaitu dengan memperbaiki diri, taubat ya. Apa-apa yang membuat rezekinya macet ya, kita minta diistighfari, minta ampun sama Allah, banyak-banyak beristighfar. Yang ketiga, sabar menunggu rezeki Allah itu akan diberikan sesuai dengan jatah yang Allah kasih. Jadi masing-masing manusia memang sudah dikasih jatah rizki oleh Allah, tinggal kita terus berikhtiar, sabar menunggu rizki itu datang dengan terus ikhtiar. Faidha azamta fatawakal Allah. Jadi kita terus ikhtiar, setelah itu fatawakal Allah, berserah diri sama Allah. Jangan berserah diri tanpa usaha, tapi ikhtiar maksimal dulu. Seperti itu Mbak Nike. Masya Allah. Luar biasa sekali ya, Masya Allah. Bahagia banget, tapi ternyata cepet banget waktu kita ya, Masya Allah. Gak terasa ya. Baik, ayah dan bunda sekalian, sahabat RKI, kesimpulan berharga kita hari ini adalah ekonomi yang kuat tidak melulu berputar soal angka. Seberapa besar angka yang diterima, yang kita bawa pulang, tapi seberapa kokoh kita saling bergandengan tangan, berkomunikasi, dan meletakkan keberkahan sebagai pondasi utamanya. Begitu ya Bu ya? Betul. Insya Allah. Jadi intinya tadi ya, Iya, terus betul. berikhtiar. Iya. Tapi tetap ya,
Rizki harus dikejar. Iya betul. Tidak pasif ya Bu ya, Iya, tidak tidak menunggu ya, pasif. tapi Iya, memang harus betul. dijemput. Iya. Saya Niken Permatasari dan segenap tim RKI Talk mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sama-sama. Sugianti Masya atas Allah. ilmunya yang luar biasa hari ini, dan terima kasih untuk ayah bunda sahabat RKI yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya, terus bertumbuh dan mari kita jaga kehangatan keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.